Persaingan di timnas Indonesia makin ketat. Mark Klok berharap dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbekal dasar hukum kuat, Kemenpora optimistis PSSI bisa menang di sidang CAS untuk kasus Maarten Paes. Pemain Atletico Madrid Junior berambisi tembus skuad timnas Indonesia U17. Penyebab Palestina pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat jamu Yordania di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar dari Ivar Jenner, belum promosi ke tim utama FC Utrecht dan awali divisi kedua kurang mulus. Sandy Walsh dicadangkan, Mechelen tahan imbang Standard Liège 0-0. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Persaingan di timnas Indonesia makin ketat. Mark Klok berharap dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang Persib Bandung, Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional timnas Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. "Semoga saya dipanggil," kata Klok di Bandung. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. "Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus untuk pemusatan latihan," sambung Klok. Mark Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet, tetapi tim pelatih pasti bisa dimaksimalkan keterbatasan yang ada. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Pemain Atletico Madrid Junior berambisi tembus skuad timnas Indonesia U17. Pemain Atletico Madrid Junior, Miroslav Fernando Momor, berambisi bisa masuk skuad timnas Indonesia U17. Oleh karena itu, ia akan berusaha unjuk kualitas di depan sang pelatih Nova Arianto. Asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia itu memang sedang menyeleksi pemain tambahan untuk skuad Garuda Muda di Jakarta pada 5-10 Agustus 2024. Nantinya, pemain terpilih akan menjalani pemusatan latihan TC dan seleksi lanjutan yang dimulai 12 Agustus 2024 di Bali. Miroslav Fernando mengatakan sangat bersemangat dapat ambil bagian dalam seleksi tersebut. Ia pun siap bersaing dengan pemain lainnya demi mewujudkan targetnya membela timnas Indonesia U17 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. "Saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk ikut seleksi lagi. Semoga kali ini bisa sesuai dengan ekspektasi dan lolos ke tahap selanjutnya," kata Miroslav di Jakarta. Pemain kelahiran 2008 itu mengatakan paling terpenting saat ini terus berusaha memberikan yang terbaik dalam seleksi itu. Hal itu selalu dirinya tanamkan saat berada di lapangan. "Yang pasti saya kerja keras dan berikan yang terbaik," kata Miroslav. Sang pemain mengatakan harus punya keyakinan bisa menembus timnas Indonesia U17. Hal itu akan membakar semangatnya dalam menjalani seleksi tersebut. "Sangat optimislah, 100%. Saya harus percaya diri," tandasnya. Pemain Atletico Madrid Junior Miroslav Fernando sebut pola latihan timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berat.
Pemain Atletico Madrid Junior, Miroslav Fernando Momor, menyatakan pola latihan timnas Indonesia U17 di bawah kepemimpinan Nova Arianto cukup berat. Namun, ia tidak masalah karena sudah terbiasa berlatih dengan ekstra kerja keras. Pemain tersebut saat ini sedang menjalani seleksi untuk menembus skuad Garuda Muda. Seleksi itu berlangsung sejak 5 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2024 di Jakarta. Miroslav Fernando mengatakan sangat menikmati pola latihan berat yang dijalaninya saat ini. Menurutnya, untuk menembus timnas Indonesia U17 memang harus berjuang habis-habisan. Iya, kalau mau main di timnas harus mati-matian, kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024. Pemain kelahiran 2008 itu menyatakan pola latihan sebenarnya lebih berat saat bersama Atletico Madrid. Ia nilai sejauh ini cukup lancar menjalani seleksi tersebut. Mungkin membedakan intensitasnya yang lebih tinggi di sana Atletico Madrid dan kualitas passing juga, kata Miro. Lebih lanjut, Miroslav Fernando mengatakan saat ini yang menjadi tantangan adalah cuaca panas di Jakarta. Akan tetapi, ia perlahan sudah mulai terbiasa. Mungkin saya sulit di cuaca saja sih adaptasinya, tandasnya. Penyebab Palestina pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat jamu Yordania di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Palestina PFA mengungkap alasan kenapa memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat menjamu Yordania di matchday kedua grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. PSSI-nya Palestina itu mengatakan Malaysia dipilih karena salah satu alasannya tidak ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami memutuskan bermain di Malaysia saat menghadapi Yordania pada 10 September 2024. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Aljazair, Malaysia, Indonesia dan Qatar yang telah menawari kami bermain di kandang mereka. Tulis pernyataan resmi PFA. Malaysia dipilih karena secara geografis tidak terlalu jauh dari lokasi pertandingan kami di matchday pertama melawan Korea Selatan. Selain itu, masyarakat Malaysia juga konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Lanjut pernyataan PFA. Selain itu, Malaysia dipilih karena tidak tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kami memastikan keadilan dan respek kepada tim lain yang ada di grup B, tegas PFA. Serangan Zionis Israel di Palestina membuat timnas Palestina tak bisa bermain di kandang sendiri. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Mohamed Rashid dan kawan-kawan tidak pernah mentas di kandang. Dari 3 laga yang dijalani, Palestina 2 kali bermain di Kuwait dan sekali mentas di Qatar. 2 negara itu dipilih karena secara geografis tidak jauh dari Palestina. PSSI-nya Malaysia belak-belakan berharap bisa tiru timnas Indonesia. Dalam hal ini, FAM menyoroti keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan Argentina pada pertengahan tahun 2023 lalu. Kala itu, Argentina datang dengan status juara Piala Dunia 2022 dan pemuncak ranking FIFA. Perbedaan kualitas selalu terlihat di lapangan. Argentina berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong masih layak mendapatkan apresiasi. Seperti yang diketahui, Argentina terlihat kesulitan ketika melawan timnas Indonesia terutama pada menit-menit awal. FAM sendiri berharap timnas Malaysia memiliki kesempatan serupa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Firdaus Mohamad selaku Wakil Presiden FAM. Firdaus ingin timnas Malaysia bisa mencontoh skuad Indonesia yang berani menantang juara Piala Dunia 2022 Argentina, tulis Baharian. Ada 2 alasan yang mendasari keinginan yang dimiliki Firdaus. Pertama, timnas Malaysia akan ketambahan banyak poin bila bisa meraih kemenangan dari tim besar. Terlebih, Harimau Malaya kini sangat membutuhkan poin untuk kembali menyalip timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ke-133.
Di sisi lain, Malaysia menempel tepat di bawah timnas Indonesia yakni di posisi ke-134. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah itu. Karena kalaupun menang dari segi pengumpulan poin peringkat, tidak akan naik sebanyak itu. Kami berada di bawah peringkat 100, cukup sulit bagi tim yang peringkat lebih baik bermain bersama kami, tapi saya memiliki optimisme, kata Firdaus. Kedua, yakni terkait promosi timnas Malaysia. Timnas Malaysia tentu akan menarik banyak memperoleh perhatian bila mengikuti jejak skuad Garuda dengan mencari lawan top dunia. Bagi saya, ini bukan soal ranking atau bahkan juara, tapi eksposur ke timnas lebih penting. Saya berharap ke depan bisa menemukan tim yang lebih baik, mungkin 100 terbaik dunia, ujarnya. Kabar dari Ivar Jenner, belum promosi ke tim utama FC Utrecht dan awali divisi kedua kurang mulus. Jong FC Utrecht ada tim yang bermain di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Sementara tim senior mereka bermain di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Jong FC Utrecht mengawali Eerste Divisie melawan Helmond Sport di Stadion GS Ta Awerken pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 1 dini hari. Bertandang ke markas lawan, pelatih Jong FC Utrecht, Ivar van Dinteren memasang Ivar Jenner sebagai starter. Ivar Jenner tampil sebagai gelandang tengah dan bermain 90 menit penuh. Akan tetapi Jong FC Utrecht mengawali musim kurang mulus lantaran mereka bermain imbang dengan skor 1-1. Jong FC Utrecht mampu mencetak gol lebih dulu. Menit kedeparan Rafael El Arguyowi mencetak gol melalui tendangan kaki kanan setelah menerima umpan Linden Edhart. Pada menit ke-25 Helmond Sport mencetak gol lewat Anthony van den Hurk. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil itu, Jong FC Utrecht sementara berada di posisi ke-6 dengan 1 poin. Selanjutnya pada pekan kedua, Jong FC Utrecht melawan PSV U21 di kandang sendiri di Sportpark Zuidenbalche. Media lokal Blackpool sambut Elkan Bagot, tambah kedalaman, cadangan dulu, starter kemudian. Elkan Bagot dipinjamkan untuk mencari menit main, tetapi terancam tak mendapatkannya di Blackpool. Bek berusia 21 tahun itu diputuskan tak akan menyertai Ipswich Town di Premier League. Pihak Ipswich Town memilih meminjamkan Bagot ke klub kasta ketiga Liga Inggris seperti musim lalu. Setelah bersinar di Bristol Rovers yang hanya tim papan bawah, Ipswich memilihkan tim papan atas. Klub tersebut yaitu Blackpool, tim yang pernah bermain di Premier League pada 2010. Blackpool musim lalu hanya berjarak 3 poin dari play-off promosi dan musim ini dinilai jadi kandidat naik kasta. Klub berjuluk The Tangerines itu juga dilatih sosok berkelas dalam diri Neil Chridley, mantan bawahan Jurgen Klopp di Liverpool. Dengan sendirinya, mereka memiliki materi pemain mumpuni untuk disenggolkan dengan Bagot. Media setempat, Blackpool Gazette, mengakui Bagot merupakan tambahan berkualitas untuk kedalaman skuad. Hanya, ia harus bersaing dengan bek senior yang sudah mapan di mata Chridley. Elkan Bagot ditambahkan sebagai pinjaman dari Ipswich Town, tulis Blackpool Gazette. Berdasarkan pengalamannya di klub lain, pemain 21 tahun seharusnya bisa meningkatkan kompetisi di sektor bek tengah. Klub butuh mengganti Marvin Akpiteta dan pemain Indonesia itu bisa menjadi jawaban. Kabar baiknya, Chridley diprediksi bermain dengan 3 bek tengah, sama dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pakem tersebut membuat semakin banyak slot back tengah yang bisa diperebutkan. Namun sekali lagi, Bagot harus menunggu kesempatan. 3 back tengah seharusnya adalah Matthew Pennington, Ollie Chasey, dan James Husband. Bedanya dengan Ipswich, di mana Bagot menjadi back urutan ke-6, ia lebih dekat ke tim utama di Blackpool. Sosok 196 cm itu bisa dianggap bek urutan keempat, sehingga akan bermain saat salah satu dari 3 bek utama absen. Semoga juga ia kembali bersedia membela timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan.
Sandy Walsh dicadangkan, Mechelen tahan imbang Standard Liège 0-0. Klub Sandy Walsh, Mechelen tampil cukup baik untuk menahan imbang Standard Liège dengan skor 0-0. Pemain timnas Indonesia itu tidak turun ke lapangan, tapi ikut bersiap di bangku cadangan. Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari, Standard Liège versus Mechelen bertemu di pekan kedua Belgian Pro League 2024-2025. Pertandingan dimainkan di Stade Maurice Dufresne, kandang Standard. Tuan rumah tentu lebih diunggulkan di laga ini. Mereka tampil sangat dominan dengan gaya bermain yang cukup menarik, yaitu membiarkan tim tamu membawa bola. Faktanya, Mechelen mencatatkan dominasi penguasaan bola sampai 61%, tapi hanya melepas 2 tembakan tepat sasaran. Standard Liège justru lebih berbahaya dengan total 17 percobaan tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran. Pertandingan berlangsung ketat selama 90 menit. Standard mendapatkan sejumlah peluang matang, tapi Mechelen tampil tangguh untuk mengamankan poin pertama mereka di liga musim ini. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, tidak turun bermain. Dia disiapkan sebagai pemain pengganti di bangku cadangan. Berbekal dasar hukum kuat, Kemenpora optimistis PSSI bisa menang di sidang CAS untuk kasus Maarten Paes. Seperti yang diketahui, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Penjaga gawang 26 tahun sudah menjadi WNI sejak April 2024. Meski begitu, kiper FC Dallas belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasinya belum tuntas. Karena itu, PSSI membawa permasalahan Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS yang bakal disidangkan pada 18 Agustus 2024. Meski begitu, Hamdan optimistis PSSI bisa memenangkan kasus Maarten Paes. Hal ini karena Maarten Paes terkendala dengan situasi pandemi global yang memungkinkannya untuk tetap bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Pihak Kemenpora optimistis PSSI bisa menurunkan tim terbaik saat sidang di CAS untuk kasus Maarten Paes. Saya pikir PSSI bakal menurunkan tim hukum yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung. Tanggal 18 Agustus semoga lancar pengumumannya, ujar Hamdan. Karena turnamennya harus di tahun 2020, waktu itu dia memang berada di bawah 21 tahun. Iya kan, karena ada masalah force majeure, saya pikir yang lain juga demikian. Bukan hanya lex specialis yang hanya berlaku pada satu orang saja. Itu juga seluruh tim berlaku juga kan, dan ini di luar kuasanya Maarten Paes kan. Menurut saya artikel 5 paragraf 5 itu ketika saya baca, wah ini nih extraordinary circumstances ini bisa menjadi argumen menurut hemat saya, meski saya bukan ahli legalnya. Tapi menurut opini sederhana saya, itu bisa menjadi argumen utama. Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah selesai ketika Maarten Paes sumpah WNI. Karena itu kan ranah pemerintah. Sekarang mari kita dukung bersama dan PSSI pasti mengerahkan tim legal yang terbaik. Kita sudah tahulah yang pastinya hebat-hebat dan memahami. Kita doakan saja agar sidangnya lancar di CAS ini. Tapi kalau saya pelajari itu, saya melihatnya ya ini karena Paes tidak bisa melakukan apapun, tutupnya. Media Vietnam soroti persiapan mepet timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ajang ini mulai digelar pada bulan September mendatang. Nantinya, timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga pada bulan tersebut. Laga pertama yakni melawan Arab Saudi. Laga kedua adalah menghadapi Australia. Skuad timnas Indonesia sendiri dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Sehingga, Shin Tae-yong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan tim. Hal ini kemudian mengundang sorotan dari media asal Vietnam, Tet Hao 247.
Namun, TTAO 247 menilai persiapan singkat tak akan menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Terlebih PSSI sebelumnya telah menyelaraskan jadwal Liga 1 sehingga para pemain tak akan kesulitan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ini saat yang wajar untuk fokus agar timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sebelumnya, ada kalanya jadwal latihan ditetapkan pada 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan di kejuaraan nasional tersebut agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya, tulis TTAO 247. Sementara itu, tantangan berat dihadapi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Namun, peluang Rafael Struwich DKK lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Timnas Indonesia tak harus mengamankan posisi 2 besar. Timnas Indonesia hanya perlu finish setidaknya 4 besar untuk menjaga asa tersebut.